Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Antono dan saya adalah pegiat di media sosial, terutama di TikTok. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan saya. Jadi kali ini saya itu ingin membahas tentang sebuah profesi yang dipandang sebelah mata oleh anak-anak muda pada saat ini. Namun sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena ada beberapa hal yang ya bisa dikatakan adalah sebuah konspirasi. Kenapa? Karena apa ya? Untuk profesi ini jelas ini adalah sebuah kebebasan. Itu yang nomor satu. Yang kedua, jenjang karir yang jelas. Yang ketiga, upah dan apa ya? Apresiasinya itu lumayan gede, guys. Bahkan marginnya atau keuntungannya itu hampir mencapai mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Jadi apa pekerjaan itu? Yes, pekerjaan itu adalah petani. Kenapa petani? Karena yang saya sebutkan tadi, kebebasan dari jam kerjanya itu sangat fleksibel sekali. Kalian bisa mulai dari jam 3 atau jam 7, bahkan kalian bisa mulai dari habis subuh pergi ke sawah mengerjakan. Lalu yang kedua, apa tadi saya juga lupa, tapi intinya bertani itu menyenangkan, guys. Karena apa ya, semisal guys, jadi untuk musim saat ini saya menanam tembakau, guys. Nah, untuk tanam tembakau ini saya kemarin itu kan bingung, ceritanya itu bingung. Saya itu punya uang 3 juta ya, 3 juta. Lalu ibu saya juga punya uang 3 juta. Jadi totalnya 6. Kan bingung, ini musim kemarau ini tanam jagung atau tanam tembakau. Soalnya untuk periode ini saya terus terang nggak ikut kemitraan dengan perusahaan tembakau di sini. Tapi saya ini punya apa ya, gagasan bahwasanya jika dibandingkan dengan jagung, tembakau masih memiliki keunggulan. Jika dengan kondisi dan cuaca yang sama sekalipun masih unggul tembakau. Kenapa? Karena satu, perawatan yang sama itu jelas, dari persiapan lahan, penyiapan bibit, cara tanam itu hampir sama. Yang kedua, konsumsi pupuknya itu lebih banyakkan jagung. Kenapa? Karena tembakau yang dipanen kan daunnya. Jadi setelah itu saya berinisiatif buat tanya, kan ada teman saya yang menjual bibit tembakau yang sudah disemai, tinggal tanam seperti bibit cabai itu yang ada di rak seperti itu. Untuk kebutuhan bibitnya itu kurang lebih berapa ya, sekitar habis 1 jutaan. 1 jutaan itu banyak, guys. Lalu untuk dari penyiapan lahan, guys, karena ini memang tanah saya ini termasuk tanah hitam, jadi airnya itu terus menggenang, atau bahasa ilmiah atau bisa disebut selalu lembab gitu, guys. Jadi ada ekstra
ekstra seperti membuat parit di apa ya, di pinggir-pinggir pematang sawah itu, jadi digali itu juga habis 1 juta. Nah, termasuk pengolahan lahan ini menggunakan traktor ini juga 1 juta. Dan untuk karena yang punya traktor itu masih kerabat saya sendiri, jadi saya ya dapat kortingan. Dan BTW untuk luas lahan saya ini kurang lebih 1/4 hektar. Nah, 1 juta 3 juta ya kan, sudah 3 juta. Lalu buat ongkos beli peralatan dari apa, tandon air sampai apa pupuk itu kurang lebih 1 jutaan. Juga ditambah apa ya, orang tanam itu 1 jutaan. Untuk pupuknya ini yang konsumsi pupuknya kalian ini percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan. Jadi ini pupuknya ini ada urea 50 kilo tambah Posca 50 kilo, saya tambah lagi urea 50 kilo untuk pupuk dasarnya, jadi kurang lebihnya itu 150 kilo konsumsi pupuknya. Nah, untuk apa ya, untuk pemupukan kedua aku pakai urea 50 kilo, jadi total ini sampai habis ini kurang lebih 2 kintal pupuknya. Tapi tidak di situ saja, saya itu apa ya, termasuk orang yang gratil, istilahnya gratil itu selalu penasaran itu apa yang bisa membuat tanaman tembakau saya itu bisa lain daripada tanaman tembakau yang lain. Nah, akhirnya saya itu search soal CBT. Kenapa CBT? Karena memang untuk bahkan saya yang lulusan SMK Pertanian itu ya memang pernah diajari soal CBT, tapi saya itu belum pernah ngeh gitu loh kalau ada CBT yang buat mempercepat pertumbuhan, ada yang buat memacu perangsang pembentukan akar, ada juga untuk membuat batang makin besar. Jadi akhirnya ini seperti yang bisa Anda lihat, ini sudah mencapai tahap akhir dari tanam tembakau. Dan alhamdulillah sudah istilahnya sudah cuan lumayan. Saya nggak mau nyebutin nominalnya berapa, tapi intinya ini prospek yang sangat-sangat menguntungkan sekali ya guys ya. Karena terus terang saja di lahan saya ini memang banyak yang mati guys. Bisa kita lihat ini jarang banget kan. Nah, ini sudah ditanam tapi mati, ini tanam tapi mati, dan ini seperti ini guys ya. Jarang banget. Sebelumnya saya kasih jagung. Kenapa? Ya karena mungkin ya bisa kita buat pakan ternak nanti seperti sapi gitu kan, atau juga bisa dimakan, dan hasilnya cukup lumayan. Jadi dan saya berencana buat tahun depan ini jika masih punya kesempatan, saya ingin menumpang sarinya dengan jagung manis. Nah, saya ini apa ya, senang banget gitu. Kenapa pertanian itu sangat mengasihkan? Karena apa ya, menurut saya saya bekerja sebagai seorang karyawan di pabrik swasta. Memang segala suatu kebijakan itu benar-benar dipresisi sekali,
istilahnya di limit banget, terbatas seperti upah, gaji maupun tunjangan itu. Tapi saya rasakan tidak dengan pertanian. Kenapa? Karena saya bisa bebas berekspresi, ingin menggunakan obat ini, obat itu, ingin menanam ini, ingin menanam itu. Jadinya itu sangat jadi penuh kebebasan. Dan mungkin jika ada kesempatan, mungkin saya ingin pensiun dan beralih profesi menjadi seorang petani, guys. Kenapa? Karena petani itu apa ya, sebuah profesi yang akan selalu ada. Di mana ada manusia pasti ada petani, karena bagaimanapun manusia adalah makhluk organik. Mereka nggak bisa makan besi, mereka nggak bisa makan plastik, pasti mereka makan nasi, mereka pasti makan bahan organik, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Jadi kenapa nggak bertani aja mulai sekarang? Mudah. Apalagi di kepercayaan saya sendiri, menjadi seorang petani itu banyak barokahnya. Selain mencari nafkah, juga bertani beribadah. Dalam hal apa? Berbagi dan beramal. Kok bisa bang beramal? Bisa karena setiap apa yang mereka ambil itu adalah sedekah. Jadi gitu. Juga termasuk apa, bukan hanya kepada manusia tapi kepada makhluk sekitar, alam sekeliling, dan juga segala ciptaan Tuhan. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi kita akan membahas hal-hal yang lain di kesempatan lain. Jika ada request ataupun pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi bye bye.